Konseling kelompok, tugas mata kuliah praktik konseling kelompok. Nama, Nisa Nur Sabrina. Kelas, PKI 6P. NIM, 065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Sabrina. Saya adalah konselor dari SMP 1 Kauman. Ya, sudah kenal saya belum? Belum. Oke, kita kenalan ya sekarang. Ini sudah, kok sudah kenalan? Belum makan. Setelah ini ya, kami bareng ya. Tapi bayar sendiri-sendiri. Oke, kita hari ini perkenalan dulu ya. Karena jadi bisa dimulai dari ini banyak. Ya, sama kelas. Perkenalkan, nama saya Jana. Saya dari kelas 11A. Oh iya. Saya Dewi dari kelas 8. 8 apa? 8B. Oh, 8B. Ya, kelasnya sebelah sama itu ya? Iya, yang di kamar mandi. Saya Intan dari kelas 8B. Saya Abi dari kelas 8A. Oke, 8A. Nah, jadi ini sudah tahu nama-namanya, teman-temannya. Lupa. Ini siapa ini? Punya permainan. Punya game biar kita lebih akrab dan lebih kenal. Oke. Jadi gamenya adalah saya di sini punya satu bola. Iya, nggak apa-apa. Ini bermain aja. Ya, ini nanti setiap kali saya ingin melempar ya, saya ingin harus menyebutkan nama orang yang akan saya lempar itu. Tapi lemparnya jangan keras-keras.
Nyanyi vokalnya diganti. Oh, kayak balonku tapi pakai O. Kecil O. Apa? Oke, silakan. Ayo berdiri Mbak. Ayo teman, diserahin. 1, 2, 1.
Jadi oke, ibu sudah mendengarkan apa alasan tadi. Kalau dari OECD karena saya membolong, saya tidak ada informasi. Jadi selanjutnya saya sebelum masuk ke sesi intinya jadi sesi ini, ibu mau memerintahkan peraturan sebelum kita melakukan sesi. Oke? Peraturannya yaitu kita harus saling menjaga kerahasiaan antar anggota. Jadi nanti apapun yang dikatakan sama teman-teman, jangan sampai dibocorkan ke orang lain. Mengerti? Oke. Kemudian kita juga harus saling menghargai. Nanti kalau ada temannya ini berpendapat, kalau ingin bercerita, kita kasih ruang untuk bercerita itu. Oke, bisa? Baik. Apakah ini sudah nyaman atau belum? Oh, sudah. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke sesi intinya, yaitu sesi konsultasi. Biar nggak boring nih ya, itu punya permainan lagi. Oke? Nah, permainannya teman-teman harus berdiri, bisa berdiri sekarang ya. Kalian itu setuju atau enggak setuju sama pernyataan yang saya bicarakan itu? Mengerti? Kalau teman-teman setuju, teman-teman geser ke mana? Kanan. Ayo coba geser ke kanan. Oke. Kalau enggak setuju, berarti kembali dulu. Ini harus lurus dari sini ya, harus lurus sini. Oke. Kalau enggak setuju berarti kan kiri. Oke. Jadi bisa dengarkan dengan sesama ya. Pernyataannya membolos adalah hal yang biasa dilakukan oleh siswa. Setuju? Saya ingin mendengarkan alasannya. Kenapa bencana? Kenapa setuju? Kan kalau setiap membuat jawaban itu pasti ada sebenarnya. Kenapa saya membuat jawaban itu? Karena ya setiap siswa jadi kebiasaan. Siapa sih siswa yang nggak pernah bolos gitu? Gitu berarti udah biasa semuanya. Ini kenapa ini? Kenapa ini? Kok tidak setuju? Karena nggak boleh dibantuin ya.
sebenarnya tidak boleh membawa itu. Kan biasanya itu jadi guru kan kalau kita izin atau sakit itu biasanya juga akan mengampuni. Jadi lebih baik izin dahulu. Ya baik. Dia tidak setuju, Anda yang tidak setuju ya. Penjelasannya ini kelihatannya udah lagu tadi. Oh ya. Nanti masih tanya ini. Salah saya. Membolos tidak mempengaruhi masa depan saya. 1, 2, 3. Didengarkan secara seksama. Iya. Membolos tidak akan mempengaruhi masa depan saya. 1, 2, 3. Ini berbeda lagi. Oke, siapa ya ini kelihatannya? Ini siapa saja? Ayo, mbaknya ini. Karena menurut saya kalau menurut saya itu Pak, sekali 2 kali wajar itu. Tapi kalau terus-terusan itu kan nanti bisa di dalam pelajaran itu lebih baik. Tapi kalau cuma 2 kali, oke Pak. Ini kan bisa karena kok temannya itu Kalau nggak ngerti pelajaran, yang penting bisa gitu. kalau kan tanya gurunya nanti dimarahin. Kan biasanya nggak sering Bu, kan cuma 1 kali 2 kali. Kembali. Nggak ada ditanya Bu. Pernyataan selanjutnya. Ini loh. Ada masalah yang membuat seseorang membolos. Seseorang itu membolos karena jelek. Ada masalah. Mati. 1, 2, 3. Tidak apa-apa. Ayo silakan mbaknya yang silakan itu. Kenapa alasannya mbak? Saya setuju karena kalau misalkan pas ada mahasiswa itu kalau bolos mungkin bisa masih kita itu ruang buat menenangkan diri atau alasannya emang lagi nggak pengen ketemu orang-orang itu karena masih emang dari masalah jadi bolos itu mungkin bisa kita jadikan pelampiasan ya mengalihkan itu. Oke, kita kembali ya. Jadi permainan tadi setelah kita apa alasannya, itu kita mengetahui bahwasanya pandangan orang-orang itu berbeda-beda, begitu ya, tentang membolos tadi. Menurut kalian dari hati kalian yang paling dalam, kenapa ada seseorang yang memilih untuk membolos? Juga suka sama. Terus jadi gimana? Dia mau melampiaskan kembali mencari mudah. Cara Jadi
situ ternyata kan banyak dia itu melakukan namanya pendataan bolos. Kira-kira apa sih dampaknya kalau anak-anak ini sering bolos? Dampaknya nanti diapain sama orang tua tuh nanti saya dimarahin. Oh, dimarahin ya saya. Kalau ini kayak misalnya itu nanti kayak cerita teman-teman kan saya Ini ya baca yes. Itu pasti ya. Kalau kalian bolos, kalian melaksanakan kegiatan pelajaran, terus kalau kalian sering bisa dipanggil sama orang tua, kemudian ketinggalan pelajaran. Nah, sekarang ini teman-teman bawa HP semua ya? Bawa. Oke. Mau dong itu teman-teman masuk di apa ya? Di catatan aja, ada catatan. ya Nah, atau di WA-nya juga nggak apa-apa. Nah, jadi pada sesi ini saya ingin memberikan pertanyaan pada kalian, nanti langsung dijawab di situ. Oke? Ini ada beberapa pertanyaan, nanti bisa dijawab dan kita refleksikan sama-sama. Oke. Pertanyaan yang pertama, silakan. Sudah masuk? Sudah. Coba kalian tuliskan alasan yang biasanya membuat kalian bolos. Kalian ya, masing-masing. Sudah semuanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau hal itu, kalau alasan kalian bolos, kalian lakukan secara profesional, akhirnya kalian itu membuat kalian bolos. Nah, itu kalau kalian lakukan secara profesional, paham? Kemudian yang terakhir, bagaimana perasaan kalian kalau cita-cita kalian itu tergabung dengan kalian berusaha? Ya. Ini pertanyaan terakhir, oke? ya Apa yang akan kalian lakukan atau kalian jangan berusaha? Solusinya. Sudah. Baik. Ini bisa
gurunya saya, terutama wali kelas. Karena beliau itu kalau mengaji cuma dikasih tugas dia tinggal bercampur sering seperti itu. Jadi kan yang kesempatan muridnya untuk kalau mau keluar ya keluar, kalau mau semua tugas mengerjakan tugas. Jadi sedangkan saya juga dikomunikasikan sama saya di kelas bimbel. Misalnya saya juga udah mengerjakan semua tugas sama makalah itu sebenarnya udah saya sudah saya, jadi saya nyantai aja di sekolah. Nyantai ya. Oke. Terus kalau bacanya terus membawa itu Ya saya diuji guru saya sama teman saya. itu langsung Jadi soalnya guru saya itu kan pada pelajaran saya belajar dulu. Setelah karena saya sudah masuk kelas itu, beliau itu ngajak teman saya untuk mengajar saya. tidak seperti itu ya. Oke. Jadi nilai saya juga Terus itu yang buat perasaan Mbak nyaman marah atau kecewa. soalnya kan beliau itu yang menciptakan kondisi yang seperti itu. Saya kan sebagai siswa cuma memanfaatkan waktu yang luang untuk pergi aja gitu. Setelah itu kok menunjuk saya, kursi saya cuma di mata pelajaran saya itu dan saya jelek. Mungkin yang melakukan saya juga adalah saya. Ya kan Bu? Iya. Kemudian yang kamu saya mau melakukan kolaborasi bisa edukasi dengan jadi ada apa ya kan bukunya gitu ya. sama ini juga melakukan edukasi kan juga dibutuhkan. Jadi ibu bisa nanti evaluasi kita ya. Jadi tentang kesempatan. Teman-teman mau bismillah tidak mau, tapi nanti bisa di-share ke saya ya. Agar nanti itu bisa menjadi bahan evaluasi bersama nanti sekiranya kenapa kalau kalian mengurus itu kan ada alasannya tadi kan ya. Misalnya kita sama-sama mencari jalan keluar untuk memperbaikinya seperti itu. Ini mau nggak kita untuk rajin kembali mengikuti belajar kira-kira. Supaya tidak tahu nanti Bu kalau saya bisa musuh ganti wali kelas boleh nggak Bu? Kalau kelas itu tergantung ya Mbak dari atasannya atau juga bisa ya tidak bisa. Nanti saya coba bicara gurunya biar lebih mengerti lah seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman mau berkomitmen untuk terus masuk ke kelas dari usia 16. Mungkin ini saja sesi konseling kita.
Saya harapkan teman-teman lebih aktif lagi untuk sekolah, juga suka menulis juga. Mungkin itu saja dari saya. Bisa saya tutup? Terima kasih dari saya. Semoga menjadi lebih baik untuk kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.